Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman fi ilmina. Rabbana zidna ilman nafi'an. Baik, yang terhormat ada pembina koordinator Santri Putri, Bina Jawa Umar, ada juga Mas Isan, ada Mas Lan juga, dan terkhusus juga alhamdulillah pemateri kita sudah hadir dalam forum pengajian pada subuh ini. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, nikmat Islam, iman, dan ihsan, sehingga kita dapat bertemu di forum yang insya Allah diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sholawat serta salam mari kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat-sahabatnya serta para keluarganya yang telah mendedikasikan hidupnya untuk mendakwakan agama Islam sehingga kita mampu tercerahkan hingga sampai saat ini. Baik. Amin. Sebelum masuk ke materi, mungkin kita perlu ketahui bahwasannya di surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwasanya di bulan suci Ramadan ini dikatakan bahwasanya diturunkan Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an tersebut merupakan petunjuk bagi umat Islam, dan di dalamnya dijelaskan penjelasan daripada petunjuk-petunjuk itu, dan di dalamnya juga dijelaskan tentang pembeda antara kewajiban ataupun hal-hal yang dilarang berdasarkan petunjuk yang ada. Berkaitan dengan hal itu, maka perlu adanya pendalaman atau implementasi atau kristalisasi daripada nilai-nilai spiritualitas tersebut, yang mana kalau kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quran tidak lekang dengan waktu atau zaman, yang mana bisa kita dapati bahwasanya ada nilai-nilai Al-Quran yang tercantum dalam Al-Quran yang masih relevan hingga saat ini. Salah satunya adalah perihal perlunya cek and recheck lagi terhadap informasi yang sangat masif di era globalisasi dan di era digital ini, seperti yang terkandung dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Nah, ini sangat relevan sekali. Maka dari itu mari kita simak pemaparan dari narasumber kita, yakni Ustadz Muhammad di Fajri, yang akan mengupas hal-hal tersebut. Mungkin itu pengantar dari saya, dan untuk selanjutnya mungkin saya persilakan untuk Ustadz Muhammad di Fajri untuk menyampaikan atau memaparkan materi tersebut. Dan sebelum itu mari kita buka kajian pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Pak Fajri, monggo dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Mas Labib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallah wa sadaqa Rasul Karim. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur karena Allah masih beri kita kesempatan untuk terus belajar seperti apa yang kita lakukan hari ini. Syukur kita tentu dengan penuh kesadaran bahwa setiap desah nafas kita, setiap kedipan mata kita, tentu semua terjadi atas izin Allah, atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kesadaran bahwa kebaikan yang kita lakukan tidak lain adalah beruswah, merujuk pada, mencontoh pada apa yang dipesankan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita sudah berbaiat dalam syahadat kita bahwa ia adalah Rasul kita, dan pastikan beliau itu adalah puncak keteladanan bagi kita. Tidak ada teladan terbaik bagi seorang muslim kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, ada Bunda Zamimar, ada Mas Labib, Mas Ihsan, dan Kang Ruslan, ya, serta semuanya. Seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi tentang pesan Allah Subhanahu wa taala bahwa di Ramadan diturunkan Al-Qur'an, dan kemudian hari ini kita membahas bagaimana Ramadan dan nuzulul Quran. Ramadan dan nuzulul Quran. Jadi di antara salah satu kemuliaan Ramadan itu karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Maka kemudian Ramadan disebut sebagai Syahrul Quran. Ramadan disebut sebagai Syahrul Quran. Bulan turunnya Al-Quran. Tentang Syahrul Ramadan itu juga karena memang kita secara budaya di Ramadan itu orang banyak meningkatkan frekuensi membaca Al-Quran. Orang banyak meningkatkan frekuensi mempelajari apa yang berhubungan dengan Al-Quran. Maka ada banyak ritual di bulan Ramadan ini. Ada yang mengadakan khatmil Quran di bulan Ramadan. Ada lomba musabaqah hifzil Quran di bulan Ramadan. Ada lomba sabaqah tilawatil Quran di bulan Ramadan untuk menyemarakkan bulan Ramadan. Nah, itu bagian dari cahaya-cahaya Ramadan, bagian dari cahaya-cahaya Al-Quran. Dia hadir terus, Al-Quran ini hadir terus memberikan motivasi dan menghadirkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Labib tadi tentang bagaimana spirit Ramadan dan nuzul Quran, saya agak campur aduk nanti jelaskan tentang hal itu, dan supaya terjaga saya izin untuk share screen Ramadan dan nuzul Quran. Jadi kalau ada pertanyaan spirit spirit atau nilai yang terdalam dari Ramadan dan nuzul Quran, maka
Di antaranya adalah yang pertama ya, bahwa adanya spirit ilmu ya, adanya spirit ilmu, dan ini jelas-jelas tertuang ya di surat dan ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu ya. Jadi kita diminta untuk membaca. Nah, membaca itu kan penegasan tentang kerja keilmuan ya. Membaca ya, Iqra dengan nama Tuhan ya. Orang sering merasa mendapat sesuatu, mendapat ilmu pengetahuan itu semata-mata dari akal, tanpa ada kesadaran bahwa akal itu adalah anugerah Tuhan. Ya, tapi di Islam itu kesadaran awal ya, kesadaran utama itu bahwa sebenarnya kita ini tidak akan mendapat kalau Allah tidak memberi alat, gitu ya. Itulah akal itu. Ya. Jadi tidak boleh ada kesadaran selain itu. Maka kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini sebenarnya kan kesadaran juga tentang apa yang sudah dengan tauhid itu ya. Segala sesuatu itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya ilmu itu tidak lain adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesadaran seperti ini ya akan menghindarkan kita sebagai seorang hamba ya, sebagai bagian dari makhluk Allah Subhanahu wa taala akan agar ya tidak sombong ya. Tidak ada keangkuhan dalam diri ya. Ya, keangkuhan dalam diri. Maka kalau kita tarik pada cerita awal ya, ketika Adam dan iblis di dalam dialog yang panjang itu ya, tapi kita ringkaskan ya, itu iblis itu kan pandai. Iblis itu luar biasa tauhidnya dalam pengertian percaya kepada Allah, menyembah Allah itu. Tapi iblis menjadi simbolisasi dari keangkuhan akal itu ya. Keangkuhan mereka yang pandai ya, tapi tidak hormat pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hormat pada perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ketika iblis diminta untuk untuk tunduk kepada Adam ya, iblis mengatakan khalaqtani min wa khalaqtahu min tin ya. Jadi saya ini diciptakan dari dari api ya. Wa ana khairu minhu, dan saya ini lebih baik daripada Adam itu yang diciptakan dari anak itu. Nah, itu keangkuhan ya, keangkuhan, kesombongan. Itu nasihat pertama, nasihat awal yang juga masih perlu dihidupkan di hari ini ya. Karena apa? Karena ada manusia ya dengan segala kemampuannya ya, di dalamnya kemampuan akalnya, kemudian mampu menundukkan banyak hal, mampu menciptakan banyak hal, mampu menghadirkan berbagai kemudahan, itu dia lupa tentang asal usulnya. Pada kutub yang ekstrim itu melahirkan ateisme ya, melahirkan kesadaran tentang ketiadaan Allah Subhanahu wa taala. Pada kutub yang atau dalam gradasi yang yang lebih sederhana, tentu melahirkan keingkaran, masih mengakui Tuhan tapi kemudian tidak taat kepada Tuhan karena ada banyak perintah-perintah Tuhan dalam pandangan akalnya itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Dan itu terjadi di banyak tempat, bahkan ateisme ya, atau pengingkaran pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu yang menggejala juga di sekitar kita.
Jadi seunggul apapun masyarakat ya, sebuah bangsa ya, dia tidak boleh melupakan Tuhannya. Itu sebabnya kita itu diminta terus ya, sholat 5 waktu itu kan sebenarnya penghadiran kesadaran ya. Penghadiran kesadaran bahwa sesibuk apapun aktivitas ya, aktivitas sosial, aktivitas muamalah duniawiyah itu ya, aktivitas horizontal, dia tidak boleh melupakan relasi dengan yang di atas Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita itu berjalan mendatar, di zuhur naik, bangun dimensi spiritual gitu ya. Jalan lagi di dunia keduniaan ya, naik lagi kesadaran tentang perlunya membangun komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan maghrib, isya dan seterusnya. Disitulah salah satu dimensi yang perlu menjadi kesadaran ya, dari turunnya surat Al-Alaq ya, surat yang menegaskan tentang pentingnya ilmu gitu ya. Ilmu ya, pengetahuan tidak boleh membuat manusia lupa pada Tuhan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, karena Ia yang menciptakan. Kita ini sebenarnya hanyalah makhluk yang adanya tergantung Khalik ya. Yang wujudnya tergantung yang maha ada. Jadi kalau Allah tidak menghendaki kita ada, ya kita tiada. Itu. Ini spirit yang pertama dari Ramadan dan nuzul Quran. Ya. Jadi Ramadan di mana diturunkan Al-Quran, menghadirkan kesadaran tentang pentingnya ilmu, tapi juga ilmu yang berkesadaran tentang bahwa kita ini tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ya, di Ramadan itu menghadirkan apa yang disebut dengan akhlak mulia ya, akhlak mulia. Ini tentu seringkali dibahas ya, tapi sebagiannya orang lupa ya. Kalau apa itu namanya, Ramadan menghadirkan kesabaran, itu sudah sering kita lakukan ya, sudah sering kita dengar ya. As-shaumu nisfus sabri ya, puasa itu adalah setengah dari kesabaran, karena memang puasa itu melatih orang untuk apa itu, untuk menahan ya, untuk menahan tidak melepas semua emosi itu ya, tidak melepas semua amarah gitu ya. Maka kalau ada yang iseng mengganggu, yang menyulut kita untuk marah, itu kita cukup katakan anas inni shaimun, saya ini sedang berpuasa gitu ya. Misalnya kayak gitu, itu sudah sering kita dengar. Tapi ini tentu adalah bagian dari akhlak mulia yang menjadi pesan dari ibadah Ramadan kita, dan menjadi pesan dari Al-Quran kita. Jadi Ramadan dan Al-Quran ya tidak bisa dipisahkan ya. Tidak bisa dipisahkan dalam konteks penghadiran akhlak ya, penghadiran atau dorongan untuk melakukan tindakan-tindakan baik ya, termasuk di dalamnya sabar itu ya, yang menjadi spirit dari puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ya. Nah, kesabaran ini kan dalam pengertian bahwa kita menahan untuk sesuatu yang halal gitu ya. Jadi kita itu kan boleh makan sebenarnya, boleh makan ya, tapi diatur makannya. Kapan makannya? Pada waktu-waktu tertentu ya, pada waktu tertentu. Kapan? Ya pada saat sahur dan pada saat berbuka puasa. Untuk sesuatu yang halal saja kita dipaksa untuk menahan, dan alhamdulillah kita bisa, dan alhamdulillah kita sudah membuktikannya, bukan sekali, 2 kali, bukan sebulan 2 bulan, tapi berbulan-bulan. Sudah berapa lama kita puasa? Gitu ya. Kalau kita kalikan puasa itu selalu 30 hari misalnya, itu maka
30 kali 30 tahun misalnya. Berarti sudah 900 hari kita puasa misalnya kalau usianya 30 kan. Simulasi latihan itulah yang menjadi pembentuk akhlak mulia. Maka ya kita melihat ya di banyak tempat ya, orang-orang muslim itu ya sabar, kuat betul ya. Kuat menahan ekspresi meskipun ada yang gagal, tapi secara umum umat Islam itu demikian ya, demikian. Nah, itu ya, sabar ya. Jadi sabar dalam konteks ini tentu juga ya, terlebih lagi yang tadi saya sambungkan, saya lupa ya, apalagi pada perbuatan haram. Maka sesuatu yang terlarang ya, makan yang halal saja bisa nahan, apalagi kita melakukan tindakan korupsi misalnya ya, merampok, mencuri tentu tidak, tapi kalau korupsi masih mungkin kita ini ya, masih mungkin karena kita bagian dari orang yang punya cita-cita mungkin nggak merampok atau apalah ya, tindakan-tindakan yang terlarang lah ya. Gitu ya. Jadi kita tentu diharapkan bisa bersabar. Nyambung juga pada kejujuran tentu ya, kejujuran. Artinya apa? Jujur itu ya, ya kita tetap benar ya, meskipun tidak bersama yang lain, nah, gitu ya. Karena kita merasa Allah melihat kita. Nah, itu ya. Yang sering dilupakan ini masalah tekad. Nah, ya tadi sabar untuk tidak, itu sebenarnya menegaskan tentang tekad ya. Kemauan yang kuat ya, kemauan yang kuat. Jadi kalau kita bisa ya mengatur keinginan, maka kita juga bisa mewujudkan pengaturan keinginan puasa itu ya, kita transformasikan dalam kehidupan yang lain, itulah ya, dalam kehidupan yang lain sebenarnya. Bukan tentang puasa menahan haus dan lapar saja ya, tapi tentang maksud, tentang cita-cita, tentang kehendak-kehendak baik, itu ya, di situ. Jadi kalau kita kalau kita ingin ya, kalau Mas Labib, Mas Isan kan pengen kuliah S2 misalnya kan gitu ya, pengen selesai atau pengen S2, pengen selesai gitu ya. Itu kan tidak akan mungkin ada kalau tidak ada keinginan ya, dan tekad yang kuat. Jadi unsur pembentuk kesuksesan itu kan tekad ya. Jadi unsur pembentuk kesuksesan tekad. Jadi ketika kita berlatih bertekad ya, bertekad kuat, berkehendak kuat itu, dan itu kita latihkan setiap 30 hari dalam setahun, bahkan sebagian dari kita kan ada puasa tambahan Senin Kemis ya, ada puasa Daud misalnya. Itu kita terlatih ya, punya karakter tertentu itu pada diri kita itu. Itu yang orang seringkali nggak menyadari bahwa ini sesuatu gitu ya. Ya, ini sesuatu, sehingga sekalian saya ingin sebut ya, ini motif duniawi sebenarnya, tapi sebagai contoh bagaimana tekad itu mewujud ya, dan berpengaruh pada kehidupan orang itu. Di masa lalu itu ada salah satu kerajaan Islam itu ya. Nah, pemimpinnya ya, rajanya itu rajin melakukan puasa selo. Puasa selo itu puasa Daud gitu maksudnya ya, istilah Jawa itu ya. Itu semua anak turunannya itu jadi orang berpengaruh. Jadi orang berpengaruh. Mohon maaf ya, ini agak kesannya duniawi sebenarnya. Tapi sebenarnya di situ mengandung spirit ya, bahwa kalau kita punya karakter yang kuat ya, maka itu kan jadi apa itu, Mas Labib itu ilmunya apa Mas Labib itu? Orang biologi itu apa istilahnya?
Jadi kalau apa namanya ya? Jadi Mas Ihsan barangkali orang ilmu alam. Resisten itu. Bukan itu. Jadi gini. Jadi kalau ini biologi istilahnya, zat yang ada di dalam tubuh itu kan terus secara genetik gitu maksud saya. Mungkin begitu. Apa kromosom atau apa gitu ya. Jadi gini. Nah, jadi karena dia rajin puasa selang ya. Ini saya tentu motifnya harus diluruskan, tapi maksud saya betapa karakter pembentuk diri itu juga bisa dihadirkan lewat puasa, dan puasa itu ada gen yang terus turun, sehingga semua anak turunannya sampai cucunya itu jadi orang sukses, orang hebat gitu ya, orang hebat. Karena mungkin orang yang punya karakter tertentu itu kan akan terwarisi terus ke anaknya, kan terwarisi terus ke cucunya gitu ya. Maka kenapa mungkin dalam teori lama itu kan anak raja jadi raja ya. Karena memang secara gen itu memang sudah gen orang sukses gitu ya. Sudah gen orang sukses. Jadi kalau kita memperbaiki keturunan ya perbaiki diri kita sendiri ya, nanti tubuh kita itu akan lakukan proses dan insya Allah akan turun ke bawah itu juga sesuatu yang bernilai positif. Betul. Itulah Ramadan itu ya. Ramadan itu ya. Di situ. Maka kemudian misalnya ya itu tanpa bermaksud mengabaikan usaha ya, pendidikan itu ya. Ya orang-orang soleh itu anak-anaknya soleh. Ya, kalau kita dengar ceritakan ini misalnya ada ustadz ini pas naik ke atasnya ternyata dia emang bapaknya juga soleh gitu ya, naik lagi ke atas ternyata memang dia turunannya kakeknya dulu soleh gitu loh ya, dulu soleh gitu ya. Nah kemudian Ramadan puasa itu ya, itu juga melahirkan spirit ya, ukhuwah ya, solidaritas ya. Ya Al-Quran menegaskan ya innamal mu'minuna ikhwah ya, sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara ya, bersaudara ya. Tapi bagaimana mewujudkan persaudaraan itu, Ramadan membuktikannya ya. Ramadan membuktikannya. Ya, Ramadan menghadirkan budaya memberi ya, budaya bersedekah. Ya, sampai Rasulullah SAW itu adalah orang yang dermawan. Ya. Rasulullah itu dermawan, tapi saat Ramadan sangat dermawan, ya, sangat dermawan. Akan diibaratkan sebagai angin, ya, seperti angin. Karena nyoh gitu bahasa Mas Labib itu, ya gampang memberi, ya, ringan tangannya, gitu ya, untuk menolong orang di bulan Ramadan itu. Dan puncaknya ya nanti zakat itu kan. Puncaknya kan zakat itu. Maka tidak akan mungkin orang menunaikan zakat dengan kekuatan spiritual yang baik tanpa dia sadar ya tentang pembentukan diri untuk menjadi baik itu dihadirkan lewat puasa itu ya. Ya puasa itu kan menciptakan penderitaan buatan ya. Jadi lapar buatan gitu ya, haus buatan ya, haus buatan gitu. Tapi di luar sana ada yang laparnya lapar beneran dan hausnya haus beneran gitu loh. Kalau kita ada kepastian ya, ketika kita membuat lapar buatan itu ada kepastian bahwa nanti sore kita akan makan. Ketika kita haus itu nanti sore kita minum, bahkan kita bisa minum dengan pilihan yang banyak gitu ya. Tapi mereka yang dalam keterbatasan ekonomi, dia tidak pasti kapan dia akan mendapat makanan, dia akan mendapat minuman, ya, boro-boro untuk istilahnya, boro-boro untuk memilih gitu, dapat satu saja itu sudah bagus kan, kira-kira gitu ya.
Ramadan itu menciptakan ukhuwah ya. Ramadan itu menciptakan solidaritas yang puncaknya nanti ada zakat ya, zakat. Itu ya. Nah, selanjutnya apalagi? Toleran ya, toleran. Itu apa sih wujud toleransi orang-orang yang puasa itu ya. Ya, ada di antaranya kita itu boleh enggak puasa ya kalau kita wa in kuntum mardo au ala safarin ya, dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan. Itu kan sampai ada tulisan senior kita itu menghargai orang yang tidak berpuasa ya. Menghargai orang tidak berpuasa ya. Ya maksudnya apa ya? Kadang-kadang kita ini kan merasa soleh karena puasa, tapi puasanya nggak pakai ilmu, seolah-olah kalau orang nggak puasa itu sebagai tidak toleran, padahal ada kebolehan untuk tidak puasa sebenarnya kan, kira-kira gitu. Tapi ada juga orang yang nggak berpuasa itu juga nggak pakai ilmu sehingga memprovokasi orang ya untuk tidak nyaman gitu. Kemarin itu ada mahasiswi nampaknya ya. Mahasiswi itu kemarin persis itu ya. Kemarin saya kebetulan ke kampus itu, dia di lantai 3 itu minum ya, minum di depannya ada temennya. Saya tegur, mbak nggak apa-apa, nggak puasa, tapi tidak perlu mengekspresikan ketidakpuasaan di ruang terbuka ya. Itu sengaja gitu, saya minum gitu di depan temennya yang lebih berpuasa, kan dia bisa sembunyi ya atau apa gitu ya. Jadi nggak usah berlebihan juga ya. Yang nggak berpuasa meskipun boleh, jangan ekspresikan di ruang publik sebagai wujud penghargaan. Ya salah satu tanda orang berpuasa itu kan nggak makan ya, misalnya nggak makan, dilarang makan. Nah orang yang boleh makan jangan mengekspresikan itu di sekitar orang yang tidak berpuasa kan gitu ya. Tuh. Di lemari alat-alat olahraga itu juga saya nyimpen Ya. selang juga, itu ada 9 apa 15 meter. Ini hostnya siapa ini? Itu baru belum dipakai. Hostnya. 1-2 kali dipakainya. Hostnya ini siapa nih hostnya? Hostnya tolong dibantu host. Nggak ada ya? Ya, hostnya di ini. Siapa yang ngambil? Yang ngambil siapa hostnya. Ya yang ini itu? Hostnya ini. Oke. Di sini lemarinya nih, samping sini. Ya. Nah, ada di sini. Oke. Baik. Ini saya ukhuwah solidaritas itu sebelum selesai sebenarnya ya. Tapi saya lupa jadinya ini. Oke. Baik. Ya, ukhuwah solidaritas ya, ukhuwah solidaritas. Nah, kemudian karena ada ukhuwah ya yang diwujudkan dengan dorongan untuk peduli ya, dorongan untuk berbagi gitu ya. Dorongan untuk Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Bun. Nah, mohon izin di mute Bun. Oke. Udah ya, udah di mute ya. Oke, baik. Selanjutnya ya. Ada lagi ya. Toleran ya, toleran. Menghargai perbedaan ya. Dan di bulan Ramadan ini toleransi ini harus semakin dikuatkan gitu ya. Toleransi harus semakin dikuatkan dengan kata yang sama ya, dengan petuah yang sama dari Rasulullah SAW ya. Kalau ada yang memprovokasi kita untuk melakukan tindakan yang tidak baik, kita cukup mengatakan ini shaimin ya. Saya sedang berpuasa ya. Jadi nggak usah tersulut untuk melakukan tindakan kekerasan gitu ya. Nah, terlebih lagi di bulan Ramadan ini nanti itu
Idul Fitri itu kan mungkin akan berbeda, gitu ya. Meskipun sama-sama satu Syawal, ya, meskipun sama-sama satu Syawal, tapi satu Syawalnya yang pertama itu mereka yang melaksanakan 29, gitu ya, dan yang kedua adalah mereka yang melaksanakan puasa 30 hari, gitu kalau salah saya hitungannya, begitu ya. Nah, masalah toleransi ini kan tidak hanya di Ramadan, tapi dia pesan Al-Quran terhadap perbedaan itu. Ya. Jadi perbedaan di dunia ini adalah keniscayaan, ya. Jadi kalau ada kehendak untuk menyeragamkan, nah itu salah paham. Ya, termasuk mereka yang menghendaki supaya semua praktek ibadah menjadi seragam, itu ya salah paham sebenarnya. Ramadan misalnya, ya, Ramadan awal Ramadan harus sama misalnya, kayak gitu ya. Kemudian satu Syawal harus sama, gitu ya. Itu menegaskan tentang ketidaksadaran sebenarnya bahwa perbedaan itu sesuatu yang mungkin, sesuatu yang mungkin. Jadi mereka yang berbeda dalam konteks ibadah itu bukan tiba-tiba, gitu ya, mengambil keputusan. Itu ada kerja-kerja ilmu, ya, kerja-kerja ilmu. Maka kehendak menyeragamkan di tengah mereka yang bekerja secara serius, gitu ya, penuh tanggung jawab, itu adalah praktek yang tidak baik, ya, bagi kehidupan bersama, gitu ya. Gitu ya. Nah, kemudian saya tutup itu dulu. Sudah sampai mana tadi, Mas Ihsan? Jadi saya suka lupa. Seragam gitu ya. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa istilahnya sama, harus selalu sama, gitu. Kompak itu harus selalu sama, enggak? Ya. Praktek ibadah kita sejak lama itu ada yang boleh berbeda, ada yang harus sama kok, gitu ya. Nah, kalau dalam konteks Ramadan kan kita memang harus puasa, iya, ya. Harus ada lebarannya, iya. Tapi ketika menentukan awal, ya, Ramadan atau Syawal, di situ ada kerja ilmu yang itu tidak main-main. Tidak main-main. Maka ada kehendak untuk menyeragamkan, sekali lagi, ya itu kurang menurut saya kurang bagus, ya. Karena apa? Karena sejak lama, ya, sampai lahir mazhab yang beda-beda itu kan meniscayakan adanya peluang untuk berbeda, tapi tidak asal beda, gitu. Tidak harus juga selalu beda. Tidak juga mereka yang berbeda adalah selalu benar. Sebagaimana sama juga tidak juga harus selalu benar, gitu ya. Ada perbedaan yang dibolehkan dan benar, tapi ada juga perbedaan yang tidak dibolehkan, ya, artinya salah, gitu. Maka di sini perlu ada rumusan, mana yang prinsip, mana yang tidak prinsip, mana dalam ajaran Islam yang ajaran utama, mana ajaran yang furu'iyah, yang memungkinkan adanya perbedaan, kan kira-kira gitu, ya. Nah, di situ keharusan untuk toleransi yang juga diciptakan, ya, dihadirkan di bulan Ramadan. Ya. Disinilah kemudian dilarang untuk saling mengolok-olok. Nanti biasanya itu kan suka saling mengolok-olok, ya, mengolok-olok sampai bersikap berlebihan, ya, sampai katanya ada yang gara-gara perbedaan Idul Fitri berpisah antara suami dan istri. Ya, ini bukan Idul Fitrinya yang salah, ini cara berpikirnya yang salah, gitu loh. Nah, pemuka agama ini juga salah, gitu loh. Lebay banget, masa sih? Kan gitu, ya. Kita ini bisa bersaudara dengan mereka yang berbeda agama, kenapa nggak bisa bersaudara dengan sekedar berbeda pada beberapa bagian saja, gitu ya. Nah, terakhir tentu adalah taqarrub ilallah, ya. Jadi spirit dari Ramadan dan nuzul Quran ya taqarrub ilallah, ya, dekat
dekat kepada Allah ya. Kita lihat ya frekuensi dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu ya. Dalam 24 jam kita berpuasa itu berapa jam? 12 hampir 13 jam ya. 13 sampai 14 jam. Kita itu ada dalam kesadaran dekat sama Allah itu. Ya. Itu luar biasa ya. Luar biasa. Ya, puasanya sendiri ada dalam frekuensi naik kita itu dekat sama Allah itu ya. Ya. Itu yang kemudian menyebabkan doa orang yang berpuasa adalah doa orang yang insya Allah tidak akan ditolak kan gitu. Karena apa? Karena memang sedang naik. Kita ini sedang menyesuaikan ya secara spiritual dengan frekuensi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah membuat polanya gitu ya. Ya, ada puasa, ada sholat malam, itu kan relasi-relasi kita menjadi lebih bagus ya dengan Allah. Maka kemudian kita manfaatkan itu untuk ya bicara sama Allah, untuk berdoa sama Allah, untuk memesan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak ada bulan yang lebih baik dari Ramadan dalam konteks ini ya, takarrub itu. Tidak ada. Karena memang Allah mengatakan itu ya. Selain bicara Al-Qur'an yang diturunkan di bulan Ramadan, juga di dalamnya ada Lailatul Qadar ya, yang khairu min alfi syahrin ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, umur kita ini kan belum tentu sampai 1000 bulan. Kan itu ya. Nah, ini di bulan Ramadan kita melakukan kebaikan, kemudian diberi pahala gitu. Kalau kita bicara pahala dengan ukuran kebaikan lebih dari khairu min alfi syahrin, lebih dari 1000 malam ya, 1000 bulan ya, alfi syahrin ya, 1000 bulan ya kan, luar biasa ya. Nah, ditambah lagi itu tadi ya, yang siangnya kita begitu dekat sama Allah, malamnya kita juga lewat sholat juga mendekat kepada Allah ya. Ditambah lagi di dalam aktivitas itu kita ada membaca Al-Qur'an ya, baca Al-Qur'an. Betapa kita itu dekat, harta kita jadi dekat sama Allah karena infak ya. Lisan kita jadi dekat sama Allah karena kita baca Al-Qur'an. Hati kita dekat sama Allah karena kita berpuasa menahan lapar. Ya. Jadi luar biasa Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Ramadan dan Al-Qur'an ya, yang di dalam Al-Qur'an itu ada pesan-pesan untuk selalu membangun kedekatan ya, kebaikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saja ya yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya secara pribadi dan bagi kita semua. Terima kasih. Mungkin kalau ada diskusi saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Saya sampaikan terima kasih kepada Ustadz Fajri telah menyampaikan paparannya berkaitan dengan pendalaman dimensi spiritualitas kepada kita semua ya. Mungkin di sesi ini, mungkin di termin pertama ini, mungkin saya buka untuk diskusi, atau apakah yang ada ingin konfirmasi atau perlu ada hal yang ingin ditanyakan, silakan untuk 3 penanya dulu. Kalau nanti waktunya masih cukup, nanti akan dibuka termin kedua untuk penanya berikutnya. Baik, silakan dari peserta pengajian di Zoom, barangkali ada yang ditanggapi atau didiskusikan atau ditanyakan perihal yang sejauh kita telah melaksanakan amal ibadah di bulan suci ini, barangkali ada perbedaan dalam teknis-teknis lapangan yang sifatnya furu'iyah atau bahkan yang menyinggung yang sifatnya yang usul atau yang pokok itu sendiri. Baik, saya persilakan. Ya, silakan Kang Ruslan.
Ya. Terima kasih Bang Labib. Juga salam hormat pada Ustadz Fajri. Izin menyampaikan sesuatu sekaligus nanti sepertinya perlu dikonfirmasi begitu ya. Mendengarkan tadi yang disampaikan ya, saya menikmati betul dengan satu poster mungkin tadi ya, tapi itu dalam sekali gitu ya. Saya melihat bahwa sepertinya puasa ini harus kita lakukan setiap hari gitu ya, secara makna gitu. Karena dalam keadaan puasa, manusia akan benar-benar menjadi manusia yang seutuhnya begitu ya. Dengan dia menahan diri gitu ya dari maksiat fisik gitu ya, maupun hati, dengan puasa itu akan sembuh gitu. Mohon maaf misalnya saya contohkan yang sering beredar di berita gitu ya, ataupun di media sosial, sepertinya pejabat kita nggak bisa gitu ya menahan hausnya kekuasaan gitu ya, jabatan, tidak bisa menahan lapar dari kata-kata yang santun gitu. Jadi menurut saya kalau misalnya kita bisa menjaga puasa itu secara makna dalam kehidupan sehari-hari, selesai sudah gitu urusan gitu. Tapi berkenan dengan itu mohon minta pandangan Ustadz Fajri gitu ya untuk mengkonfirmasi. Jangan apa yang saya pikirkan terlalu berlebihan gitu. Kemudian yang kedua tentang nuzulul Quran gitu ya. Lagi-lagi mungkin saya lebih filosofis gitu ya. Mikir saya suka aneh-aneh gitu ya. Ada tokoh namanya Martin Heidegger tentang konsep ruang dan waktu itu. Kalau kemudian kita dalilkan dalam Al-Quran gitu ya, bahwa Lailatul Qadar itu lebih utama daripada 1000 bulan. Dan Allah merahasiakan kapan gitu waktunya. Tapi kemudian jangan-jangan kalau kita menggunakan konsep makna tadi, setiap hari kita bisa gitu mendapatkan Lailatul Qadar itu gitu. Dengan kualitas kita yang terbaik begitu setiap harinya. Kita lebih dekat dengan Al-Quran gitu ya, lebih prihatin dengan keadaan sosial misalnya. Hubungan kita dengan Allah sangat dekat, dan hubungan kita juga dengan sesama erat begitu. Saya berpikir demikian, jangan-jangan Lailatul Qadar itu ya masalah pemaknaan, dan itu yang menjadi rahasia kenapa Lailatul Qadar ini nggak Allah kasih tahu misalnya di tanggal sekian gitu dan seterusnya. Jangan-jangan supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar setiap hari dan setiap malam. Itu Ustaz mungkin dua tanggapan sekaligus pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Ruslan atas penyampaiannya. Mungkin bisa ditanggapi langsung barangkali Ustadz Fajri. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan berat ini ya. Yang terakhir itu, saya kebetulan bukan panitia Lailatul Qadar itu Kang Ruslan. Tapi saya mulai dari yang pertama ya. Nah, jadi saya terima kasih ini diingatkan ya. Jadi puasa itu ya pembentuk diri kita ya, pembentuk manusia, pengutuh manusia itu. Betul sekali ya. Jadi kalau manusia itu secara sederhana ada jiwa raga, ada rohani dan jasmani, maka puasa itu menghadirkan kesadaran itu. Ya, kesadaran yang jelas itu bahwa kita ini bisa hidup tanpa makan pada waktu tertentu gitu ya. Tapi juga jangan nggak makan gitu ya. Jangan nggak makan. Ya maksudnya jangan berlebihan. Jangan makan berlebihan, jangan nahan lapar berlebihan.
kan gitu ya. Maka kemudian sekali waktu ketika Rasulullah SAW itu dihampiri oleh orang yang merasa lebih soleh, gitu ya. Jadi pas ketemu sama Rasulullah itu, bertemu dengan Rasulullah itu, ya, itu mereka melihat Rasulullah itu menikah, kemudian melihat Rasulullah itu juga makan, gitu ya. Lalu mereka berbincang-bincang dan diceritakan oleh Aisyah tentang semangat mereka yang katanya nggak akan nikah, kemudian ingin beribadah terus, gitu ya, ingin beribadah terus, ya karena kalau nikah itu berkurang waktu ibadahnya, gitu ya. Nah, Rasulullah itu menegur mereka, ya. Rasulullah menegur mereka. Jadi katanya Rasulullah itu ya badanmu, tubuhmu punya hak, gitu ya. Jadi harus menikah, gitu ya. Harus menikah. Oh, karena Rasulullah juga menikah, kan gitu. Kemudian badan dan tubuhmu punya hak. Ya harus makan, jangan puasa terus menerus, gitu ya. Kita ini kan boleh puasa yang banyak, ya. Tapi tidak boleh juga puasa setiap hari, kan gitu ya. Puasa kita ya itu maksimal ya Daud itu ya. Daud itu ya. Nah, yang lain-lain bisa Senin Kemis atau bisa Yaumul Bid ya. Tapi kan nggak setiap hari kita puasa ya. Kecuali kita yang berjanji sama Allah, saya akan berpuasa karena apa gitu. Misalnya kalau saya puasa nazar misalnya, kalau saya dapat ini maka saya ada yang memilih untuk infak, ada yang memilih untuk melakukan kebaikan yang lain, ada yang memilih untuk berpuasa. Misalnya kalau janjinya berturut-turut, misalnya saya akan berpuasa berturut-turut selama 7 hari atau 40 hari misalnya. Itu dilakukan saja. Gitu. Jadi berurutannya setiap harinya juga tetap terbatas. Tapi nggak boleh sepanjang hidup, kira-kira begitu ya. Itu yang dipesankan oleh Rasulullah secara eksplisit itu ya. Nah, jadi begitulah aturan kita tentang puasa ya. Jadi puasa menjadi pembentuk manusia yang utuh, ada kesadaran bahwa diri ini ada ruhaninya, ada jasmaninya. Jadi untuk menjadi manusia yang utuh ya tidak harus selalu makan. Sekali waktu harus nggak makan, namanya puasa. Untuk menjadi manusia yang utuh nggak juga harus selalu puasa. Harus berbuka, gitu ya. Harus makan, gitu ya. Ada keseimbangan, kesadaran kita lewat puasa itu. Nah, jadi ini Mas Kang Ruslan, saya ada pertanyaan yang sama ya beberapa waktu yang lalu itu. Saya lupa. Ini pejabat ini nggak bisa nahan haus kekuasaan dan nggak bisa menahan lapar jabatan ya. Ya pejabat ya kita termasuk ya. Tapi kalau kita melihat ada praktek yang tidak baik itu sebenarnya itu cermin buat kita agar kita tidak melakukan hal yang sama. Jadi itu mungkin kita lakukan kalau kita nggak melihat, ya, nggak melihat contoh itu, gitu ya. Jadi kalau ada praktek seperti itu ya kita berlindung kepada Allah, ya Allah, naudzubillah ya dari tindakan-tindakan seperti itu. Nah, bagi kita pertanyaannya itu kenapa bisa demikian ya? Nah, ini kan kalau di dalam Islam itu kan terkait dengan niat kan. Kita sudah puasa ya, tapi kenapa puasa tidak mengubah? Bisa jadi motif puasanya itu belum kuat, bisa jadi ya, bisa jadi. Ya puasanya ya karena ciptaan sosial aja ya. Ciptaan sosial karena tetangga kiri kanannya puasa ya. Jadi hanya puasa secara budaya. Ya, puasa secara budaya. Nah, itu ada ya, puasa secara budaya itu ada. Saya nggak tahu Kang Ruslan ya, ini ada istilah yang benar atau tidak. Ini merupakan istilah yang benar atau tidak. Karena gini ya, saya ingat itu
Ya, saya nggak ingat apa namanya, apakah Kang Ruslan dulu jadi instruktur Audi apa enggak, tapi waktu itu ada peserta Audi ya. Dia itu non Muslim, Kang Ruslan. Dia nanya ke saya, Pak, apa hukumnya saya ikut puasa Ramadan? Karena saya melihat teman-teman saya puasa. Nah, kan itu maksudnya puasa budaya, ya, puasa secara budaya. Nah, saya bilang saya sebagai Muslim senang, gitu. Tapi kalau nanya hukum, sebaiknya itu Anda nanya pada pemuka agama Anda, gitu. Saya bilang gitu. Nah, kita ini jangan-jangan ya para, ya bisa jadi kita, bisa jadi ada pejabat gitu ya. Itu puasanya ya puasa baru puasa budaya aja, karena kiri kanan puasa ikut-ikutan puasa gitu ya. Ikut-ikutan puasa. Jadi jiwanya puasa, ruhnya puasa, spiritualnya puasa belum ketangkap gitu ya. Belum ketangkap ya. Ya kalau kita bahasa mendingan, memang ya mendingan, untung dia mau puasa. Kalau dia nggak puasa itu lebih parah lagi gitu loh. Itu kan sama seperti cerita Buya Hamka kan, yang dihampiri oleh orang ya, orang itu bercerita bahwa tetangganya non Muslim yang baik banget gitu kan. Sementara ada yang Islam puasa rajin, sholat rajin, tapi nggak baik. Mendingan katanya orang yang non Muslim itu. Nah, Buya Hamka menjawabnya sederhana lah. Yang Muslim itu untung dia Muslim dan untung dia masih puasa dan sholat. Bayangkan kalau dia nggak Muslim dan dia nggak sholat dan puasa, bisa jadi dia lebih jahat dari itu, gitu ya. Jadi maksudnya apa? Sudah puasa dan sholat aja masih begitu, apalagi tidak sholat dan tidak puasa. Gitu. Nah, karena itu apa? Ya perbaiki ilmu tentang puasa. Ya, maka di Islam itu kan wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Jadi jangan kita melakukan sesuatu tanpa ilmu. Nah, ilmu puasa ini harus didalami supaya kita mendapatkan makna-makna. Makna itu bisa jadi didapat setelah melakukan, bisa jadi ya. Atau kok muncul rasa empati karena apa namanya? Karena merasa lapar, ya otaknya jalan, oh, begini ya lapar kan, misalnya kayak gitu ya. Tapi ada yang harus dikasih tahu ya. Orang itu kan kadang-kadang hatinya itu kan beda-beda ya. Ada gradasi yang berbeda. Tingkat kepekaan hati seseorang itu kan beda-beda. Harus ada yang dipukul baru sadar, harus ada yang diomongin baru sadar. Tapi ada orang yang nggak perlu diomongin, nggak perlu dipukul baru sadar. Maksudnya diteplok gitu ya, baru sadar. Tapi ada yang dia mikir sendiri. Nah, kalau ada orang yang sudah puasa masih berbuat tidak baik, itu artinya dia perlu disadarkan. Ya, sadarkan lewat apa? Misalnya lewat hukum. Gitu. Maka di Islam itu ada instrumen hukuman ya untuk apa istilahnya untuk menyelesaikan problem-problem seperti itu ya. Itu yang pertama ya. Jadi harus terus diajarkan ya, harus terus diinformasikan tentang makna-makna puasa pada orang-orang yang berpuasa, karena banyak orang yang berpuasa secara budaya ya. Ini ya ikut-ikutan artinya ya, melakukan sesuatu ikut-ikutan. Dan kita tahu Islam di Indonesia ini kan menyebarnya kan bukan dengan senjata tapi dengan budaya ya. Dakwahnya dakwah kebudayaan. Nah, karena dia dakwah kebudayaan, maka bisa jadi masih banyak nilai-nilai tertentu yang belum terkomunikasikan dengan baik. Nah, tugas kita untuk melakukan dakwah itu di situ ya. Tugas kita untuk melakukan dakwah itu, menyampaikan kebaikannya. Ya, kuasai media, kuasai televisi, gitu ya. Kuasai para YouTuber, itu ya. Ya, itu supaya pesan-pesan baik itu terus terpublikasi ya. Nah, kemudian ini yang berat itu. Ini Lailatul Qadar ya, lebih baik dari 1000 bulan gitu ya. Jadi ini saya menjawab berdasarkan pengetahuan yang ada pada diri saya ya. Memang dalam hadis, memang dalam apa istilahnya,
pernyataan ulama yang memang itu diderivasi dari hadis, itu Lailatul Qadar itu yang di atas malam 20 itu, Kang Ruslan, ya. Itu kan kalau di kita itu di Muhammadiyah kan sesuatu yang bersifat akidah itu kita itu melihat pada hadis-hadis saja gitu ya. Hadis-hadis. Kalau hadisnya demikian eksplisit ya begitu gitu ya. Apalagi terkait dengan akidah ini gitu ya. Jadi apa yang disebut dengan Lailatul Qadar itu ya itu di atas malam itu ya, di atas malam 20 ya. Malam-malam ganjil itu disebut memang hadisnya. Ya. Nah, saya tidak berani sampai mengatakan di luar itu ada Lailatul Qadar gitu ya. Lailatul Qadar, terlebih lagi saya nggak ditunjuk jadi panitianya itu. Jadi kayak gitu Kang Ruslan ya. Jadi eksplisit itu, eksplisit. Tapi kan pesannya kan gini ya. Pesannya tentang anugerah Allah itu ya. Pesannya tentang anugerah Allah bagi yang ingin menjadi lebih baik, yang makna kebaikannya itu lebih baik daripada 1000 bulan, lakukanlah kebaikan di tanggal-tanggal itu, gitu ya, di tanggal-tanggal itu. Itu kan untuk orang yang suka berpikir matematis itu barangkali begitu ya. Dikasih sama Allah yang matematika udah gitu kan. Nah, bagi kita Kang Ruslan meskipun kita nggak mengatakan Lailatul Qadar itu di luar itu ya, bagi kita kebaikan itu bisa kita lakukan kapan saja tanpa harus menunggu Lailatul Qadar gitu kan. Kan maksud Kang Ruslan itu kan itu sebenarnya. Tapi tentang Lailatul Qadar ya, itu eksplisit disebut ya, disebut di atas 20 di malam-malam ganjil itu eksplisit disebut. Nah, saya belum ada hadis-hadis khusus itu tentang itu gitu ya, sehingga saya nggak bisa menjawab. Ya sudah, saya melihat berpendapat merujuk pada apa yang eksplisit saja. Saya takut nanti dibilang aneh-aneh. Tapi bagi kita berbuat baik kapan saja. Itu satu. Kedua, untuk mendapat Lailatul Qadar itu tidak tiba-tiba sebenarnya. Nah, itu yang penting itu. Ya kita harus kondisikan itu, harus kondisikan. Jadi puasa kita di awal harus diniatkan dengan baik. Aktivitas kita di awal Ramadan harus kita kondisikan baik, kita istiqomahkan gitu kan. Nah, nanti di Lailatul Qadar itu lah kemudian ada perubahan yang maha besar ya, perubahan yang sangat dahsyat gitu ya, sangat dahsyat. Jadi mendapatkan itu lewat proses, nggak tiba-tiba ada orang nggak puasa nggak apa, ibadah di malam Lailatul Qadar atau ibadah di malam malam 21 atau mendapat Lailatul Qadar. Itu secara rasional menurut saya hanya berlaku bagi mereka yang mau mengusahakan. Secara rasional ya, secara rasional. Ya, karena kita udah kondisi baik gitu ya, kondisi baik, hati kita baik ya, karena kita latih terus, latih baca Quran, sedekah, infak, jaga diri. Kemudian di malam 21-nya dan seterusnya itu kita berubah menjadi semakin baik. Tapi yang ketiga, yang ketiga itu, begini maksud saya. Yang ketiga itu bahwa Allah itu berkehendak memberikan kebaikan anugerah pada siapa yang dia maui. Ya terserah dia. Nah, bisa jadi yang kedua tadi boleh jadi maksud saya tidak berlaku. Ya, tidak berlaku pada orang-orang tertentu. Bisa jadi Allah memperlakukan itu pada orang lain sebagaimana dia kehendaki. Ya seperti hidayah itu, ya seperti hidayah. Jadi innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Jadi Allah itu tidak akan bisa memberikan, ya Allah itu tidak akan memberikan hidayah pada orang yang dicintai, yang kau cintai, kepada Muhammad maksudnya, tapi yahdi may yasha. Jadi Allah itu tergantung dia maunya ke siapa ya terserah. Ya,
Termasuk mungkin wallahu alam ini ya, kalau Allah mengendaki pada orang tertentu yang kita anggap kurang baik itu dapat Lailatul Qadar, ya dapat, bisa jadi. Nah, gitu ya. Ini kan perkara yang gaib ya. Nah, tapi yang keempat. Nah, yang keempat ini Kang Ruslan, saya baca-baca tentang Lailatul Qadar itu memang luar biasa gitu ya, luar biasa. Jadi itu Imam Al-Ghazali, atau saya lupa, Imam Al-Ghazali kalau nggak salah, nanti dicek, tapi itu ulama besar ya. Itu dia itu punya rumus itu. Jadi kapan malam Lailatul Qadar itu. Jadi kalau puasa awalnya tanggal berapa, maka Lailatul Qadarnya tanggal berapa gitu lah. Itu, ada rumusnya. Nah, saya percaya sama orang-orang soleh. Saya percaya pada wali-wali Allah itu, gitu ya, wali-wali Allah itu. Jadi nasihat-nasihat yang saya sampaikan tadi itu kan sebenarnya berlaku umum ya. Para wali Allah itu jangankan tentang Lailatul Qadar ya, tentang kematiannya saja dia tahu. Ya, ada ulama yang soleh ya, insya Allah ya. Itu menjelang kematiannya dia berwudu, dia minta saudaranya ambilkan kain kafan. Ya, setelah itu dia meninggal. Anda bayangkan ya. Kalau Allah sudah memberikan anugerah ya pada orang, maka orang itu bisa saja sampai pada kemampuan untuk membangun komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala secara tidak biasa. Jadi tidak ada kesamaan bagi mereka yang sangat soleh dengan orang-orang awam. Nasihat atau apa yang saya sampaikan itu umumnya adalah untuk yang umum ya. Tapi bagi mereka yang dekat sama Allah, para wali Allah, tidak berlakulah ucapan saya itu ya. Karena ada contoh-contoh ya, ulama-ulama yang nggak pakai jarak lagi sama Allah Subhanahu wa taala itu. Bahkan ketika kematiannya akan hadir, dia minta saudaranya, terus kalian ya. Dia minta saudaranya mengambilkan kain kafan. Disitulah saya percaya Allah itu memberlakukan yang awam dengan awam, memberlakukan yang khusus dengan khusus. Nah, kita ini awam atau khusus? Awam atau khusus. Nah, Lailatul Qadar itu juga demikian. Allah ajarkan, Allah informasikan untuk kita secara terbuka. Tapi bagi orang-orang yang khusus, dia memiliki kemampuan bahkan memprediksi. Orang-orang yang khusus ini mungkin adalah orang-orang yang bisa jadi wallahu a'lam ya. Bisa jadi adalah orang-orang yang dianugerahi Lailatul Qadar berkali-kali gitu ya. Mungkin begitu ya. Nah, itu Kang Ruslan ya, saya mohon maaf yang sangat dalam ya, karena apa yang saya sampaikan di dalam batas kemampuan saya. Terima kasih. Mungkin izin Mas Fajri ya, ada satu penanya terakhir mungkin barangkali Ya, dari silakan. Herdin, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Pak Fajri yang sudah menyampaikan materi pada subuh pagi ini ya, sehingga menjelang pagi juga. Ada beberapa hal yang mungkin saya ingin tanggapi terlebih dahulu ya Pak Fajri, terkait makna puasa itu sendiri. Mungkin kita waktu kecil ya sudah terdoktrin gitu dengan istilah ataupun kata-kata seperti ini. Jika sedang puasa ataupun di bulan Ramadan itu setan itu dikurung gitulah. Nah, tetapi setelah saya memaknai dari perkataan tersebut ataupun doktrin-doktrin yang saya terima gitu ya, Pak Fajri, ternyata yang bisa untuk menjalankan ataupun melakukan ke diri kita itu kan dari diri sendiri gitu. Nah, setelah saya analisis gitu, ternyata apa yang kita lakukan itu bukan berawal dari bisikan setan, gitu, melainkan hawa nafsu kita sendiri gitu. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan ataupun terimplementasikan dengan makna puasa, bahkan kalau misalnya ada kata setan itu dikurung, tapi kenapa perilaku manusia itu masih bobroknya gitu?
apa bedanya dengan bulan-bulan yang lainnya gitu. Nah, setelah saya pahami terkait konsep tersebut gitu, yang saya terpantik gitu ya, berarti apa yang kita lakukan itu bukan berawal dari setan ataupun godaan setan, melainkan dari diri kita sendiri gitu, hawa nafsu kita. Jika kita melakukan A, B, C, D dan bertindak dalam hal negatif, berawal dari hati nurani kita gitu yang akan melakukan apa yang kita akan kerjakan gitu, baik berkaitan dengan positif maupun negatif. Pada intinya hal yang berkaitan dengan diri kita sendiri itu berkaitan dengan hawa nafsu kita. Nah, itu yang menjadi filosofi dari makna puasa dan doktrin-doktrin kali ya Pak Fazri, yang saya rasakan gitu terkait apa makna puasa gitu. Apalagi jika kita filosofikan pada waktu kecil. Terus yang kedua, mungkin di bulan Ramadan itu pasti yang menjadi ikhtiar utama itu kita mendapatkan malam terbaik gitu. Yaitu malam Lailatul Qadar. Mungkin tadi yang saya ingin tanyakan juga seperti Bang Ruslan gitu. Jika kita hanya memprioritaskan terkait hal tersebut, maka bulan-bulan yang lain kita anggap tidak gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak merujuk gitu pada hal-hal yang to the point gitu untuk menyampaikan bahwa malam Lailatul Qadar di hari A atau di tanggal A gitu. Karena jika kita sudah menentukan, ya kita memahami gitu karakter manusia, jika sudah ada tanggal ataupun hari gitu, pasti dia akan memprioritas pada hari tersebut saja gitu. Sedangkan di hari lain dia akan gugur ataupun tidak melakukan hal baik gitu. Contohnya kita tarik ya dengan tema ini, memaknai filosofi di bulan-bulan sebelumnya ya. Jika kita kaitkan, mungkin untuk meningkatkan ketakwaan pasti kita ada di salah satu bulan gitu, yaitu bulan Ramadan gitu. Sedangkan di bulan lainnya kita mungkin ada beberapa khilaf gitu ataupun yang lainnya gitu. Mungkin itu menjadi salah satu filosofis juga mengapa di dalam konteks tanggal gitu ya tidak menyebutkan malam Lailatul Qadar itu dijatuhkan di hari A ataupun di tanggal berapa gitu. Nah, setelah merujuk dari apa yang saya tanggapi dua hal tersebut, mungkin ada satu pertanyaan ya Pak Ustadz Dwi Fajri berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan ini. Apalagi kita tarik dalam konteks pada masa sebelumnya hingga masa sekarang gitu, ataupun kita melihat dari segi jejak historisnya gitu. Nah, menurut Pak Fajri gitu, terkait filosofi keutamaan ataupun peningkatan spiritualitas gitu di era sekarang hingga sebelumnya gitu, apakah ada penurunan spiritualitas terutama generasi muda ya Pak Paji untuk mengutamakan ataupun mengaktualisasikan gitu makna keutamaan bulan Ramadan itu sendiri. Itu sih Pak Dwi Paji atas tanggapan serta pertanyaannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Mas Herdin. Saya ingin merespon yang terakhir itu. Jadi masalah penurunan spiritualitas itu ya berlaku bagi yang tua dan muda. Ya, kenaikan spiritualitas juga berlaku bagi tua dan muda. Nah, itu ya. Itu. Tapi untuk menyebut secara umum bagaimana itu tentu perlu ada survei ya, perlu ada survei. Kita kan nggak bisa gegabah ya menjawab tanpa ada survei. Nah, istilahnya gitu ya, tanpa ada indikator yang kita rumuskan ya, indikator yang kita rumuskan. Tapi sekurang-kurangnya, jadi saudara sekalian, saya agak kaget ya. Beberapa waktu yang lalu ada survei yang menegaskan tentang ketidakmampuan membaca Al-Quran itu sampai 65% di Indonesia itu. Jadi kalau Al-Quran, kalau dekat dengan Al-Quran adalah ukuran spiritualitas, maka bukan tua dan muda saja itu ya. Hampir semua umat Islam itu mengalami penurunan spiritualitas. Secara kuantitatif dari jumlah yang ada itu
menurun. Ya, kalau ukurannya kemampuan Al-Quran, gitu ya. Itu suatu yang memprihatinkan kan, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, saya lupa tahun, tapi itu survei yang dilakukan oleh Kementerian Agama itu tentang hubungan antara kemampuan kognitif dengan praktek, ya, kemampuan atau wawasan ilmu beragama dengan dengan implementasi, gitu ya. Itu ada kesenjangan, Mas Herdin, ya, ada kesenjangan. Jadi kalau nilai ini survei merujuk pada nilai ya, nilai angka kuliah atau sekolah menengah, itu antara itu ya, antara itu mungkin kalau saya semester awal atau semester awal perguruan tinggi atau akhir sekolah menengah, antara itu ya, saya agak lupa ya. Tapi poinnya adalah tentang adanya kesenjangan antara nilai agama dengan praktek. Jadi kalau nilai agamanya 7 misalnya atau 8, prakteknya itu 5 misalnya. Itu artinya bahwa sebenarnya ada persoalan di sekitar kita. Ya, pembentuk diri kita ini kan puasa, pembentuk diri kita ini kan sholat, pembentuk diri kita ini kan infak, sedekah. Nah, kalau ada kesenjangan sebenarnya itu artinya ada problem. Jadi kalau ada pertanyaan Mas Herdin begitu ya, kita katakan saja menurun. Gitu ya. Kita katakan saja menurun berdasarkan indikator itu tadi, gitu maksud saya ya. Kita katakan saja menurun berdasarkan indikator tadi. Jadi saya tidak bisa menjawab merujuk pada yang lain ya. Itu. Nah, kemudian itu terkait dengan ya setan di belenggu itu ya. Jadi sebenarnya dalam pengertian bahwa setan itu menjadi tidak mudah lagi menggoda kita sebenarnya itu ya. Ya. Karena apa? Elemen setan itu kan memanfaatkan syahwat nafsu kita itu ya. Nah, untuk melakukan kemaksiatan kan sebenarnya. Nah, tapi kita itu kan sudah ngunci gitu ya. Sudah ngunci. Kita tidak makan. Kita harus jujur gitu ya. Itu kan nilai-nilai baik yang sudah kita rencanakan itu. Maka setan itu enggak mudah gitu untuk mendorong kita maksiat gitu ya. Mendorong kita maksiat itu. Jadi mana belenggunya itu kemudian bukan dalam pengertian bahwa diikat di mana, ditaruh di bukit gitu, atau ditaruh di goa gitu. Kalau kita misalnya taruh goa setan itu, kemudian dia enggak lalu lalang kayak gitu ya, enggak itu ya. Tapi belenggunya itu pada diri kita ya. Apa itu? Ya puasa itu ya. Ketika kita deklarasi puasa, di mana puasa itu kita menjaga mulut, menjaga keinginan, mengatur keinginan, ya, mengatur mulut kita, maka tidak mudah lagi bagi setan untuk mendorong, untuk menggoda kita. Itu kan yang secara umum bisa dipahami ya, bukan dalam pengertian fisik sebagaimana setan diikat gitu. Belenggunya itu ada pada diri kita itu ya. Itu. Nah, itu barangkali ya Mas Hadin ya, jawaban ringkas saya ya tentang pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaannya panjang tapi jawabannya kok pendek ya. Ada yang kelewat kali ya Mas Hadin ya? Cukup. Nah, ya. Barangkali itu ya Mas Labib ya. Terima kasih. Apa yang saya sampaikan ya, apa yang saya sampaikan tentu belum menjawab semuanya ya, sebagian yang bisa jadi Anda dapatkan di tempat yang lain atau pada narasumber yang lain. Saya ini ada keterbatasan juga ya ternyata. Terima kasih. Nasruminallahi wa fatul qarib. Wabasyiril mu'min. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada narasumber kita, Ustadz Muhammad Zulfar Hijri, telah menyampaikan
poin-poin perihal bagaimana membumikan nilai-nilai spiritualitas yang berkenaan dengan nuzul Quran beserta juga bulan Ramadan. Nah, sedikit saya ambil poin, mungkin tidak mewakili secara keseluruhan apa yang telah disampaikan, bahwasanya yang saya dapat pada materi kali ini adalah bahwasanya ditegaskan Hati-hati ya, untuk fi amanillah. untuk menegaskan Terima kasih sekali banyak Pak lagi Fajri. berkaitan dengan kesadaran bahwasanya Al-Quran itu mengandung berbagai macam petunjuk yang mana poin-poinnya sudah sangat jelas atau sudah dijelaskan cukup mendetail beserta juga implementasinya atau kondisi kejadian yang terjadi di lapangan selama ini yang berkaitan khusus dengan ditekankan dengan spiritual ilmu. Mungkin saya sedikit mengutip dari beberapa kajian yang saya simak bahwasanya sebab seseorang mendapatkan ilmu itu ada 3, yang mungkin salah satunya sudah disinggung sama Ustadz Fajri di awal penyampaian tadi, yakni ada akal. Nah, untuk yang kedua dan ketiga berkaitan dengan panca indera atau yang kita sebut sekarang atau eksperimen. Nah, kita baru tahu garam itu asin ya setelah kita coba, dan ada orang lain coba dan kita sepakati bahwasanya garam ya asin. Nah, itu bisa dirasakan oleh panca indera. Dan tak luput juga yang lebih terpenting lagi sebagai umat Islam yang percaya bahwasanya ada kenabian, ada wahyu yang kita pahami bahwasanya itu adalah sebenar-benarnya kabar. Maka dari itu khobarun sodik atau kabar yang benar merupakan salah satu dari seseorang atau asbabul ilmi linnas, seseorang mendapatkan ilmu tersebut. Mungkin itu saja yang sekiranya tidak juga mewakili dari apa yang disampaikan narasumber kita pada hari ini. Dan yang terakhir mungkin saya sampaikan terima kasih kepada narasumber kita Ustadz Muhammad bin Fajri. Jika ada kesalahan dalam tutur kata atau penyampaian dalam forum ini, saya selaku moderator mohon maaf atas kealpaan tersebut, dan mari kita tutup forum pengajian Ba'da Subuh kita dengan bersama-sama baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Fajri. Ya, sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.